Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Baiklah, kita lanjutkan ya matematika kita. Sekarang kita yang poin 3-nya lagi, yaitu menaksir hasil operasi hitung. Nah, yang tadi kita belajar tentang pembulatan dan menaksir pecahan. Sekarang operasi hitungnya lagi kita taksir. Nah, ini ada soalnya, contohnya yang pertama, 7,2 ditambah 4,9 ini pecahan desimal keduanya. Keduanya pecahan desimal, bagaimana caranya? Nah, kemarin kita udah pernah belajar mengenai penjumlahan pecahan desimal. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menjumlahkan dengan cara fotografik atau bersusun. Nah, caranya yaitu 7,2 ditambah 4,9. Komanya harus sejajar. Nah, baru kita jumlahkan. Nah, 2 tambah 9 berapa Soleh dan Soleha? 11. Simpan 1. Nah, 7 tambah 4 berapa Soleh dan Soleha? 11 tambah 1, 2, 12. Nah, komanya sejajar ke bawah. Berarti 12,1 jawabannya. Nah, 12,1 ini jawabannya. Ini adalah jawaban dari 7,2 ditambah 4,9. Jawabannya 12,1. Nah, kita masih memakai yaitu dengan besar atau sama dengan 5 itu ke atas. Sedangkan kalau kecil dari 5 itu ke bawah. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Dia 12,1. Nah, kita lihat satuannya. Satuannya adalah 2. Dan puluhannya 1. Dan persepuluhannya adalah 1 di belakang koma. Ini adalah sebagai patokan kita. Nah, 1 ini kecil dari 5 atau besar dari 5? Kecil dari 5. Kalau kecil dari 5 kita kebawahkan atau tetap. Berarti jawabannya adalah 12. Berarti di sini 7,2 ditambah 4,9 ditaksir adalah 12. Nah, itu jawabannya kalau dengan menggunakan cara 1. Nah, kalau dengan menggunakan cara 2, cara 2-nya yaitu 7,2 ditambah 4,9 taksirannya adalah 7,2 ini kita taksir dulu. Berapa 7,2? Ini satuannya, ini persepuluhannya. Ini sebagai patokan kita 2. 2 kecil dari 5 atau besar dari 5? Kecil dari 5. Kalau kecil dari 5 berarti tetap 7. Berarti ini adalah 7 ditambah 4,9. Nah, 4,99 ini sebagai patokan kita. 9. Kecil dari 5 atau besar dari 5? Besar dari 5. Berarti ke atas kita, ini ke atas berarti kita tambahkan 1. Berarti 5,0. Di belakang 0 artinya tidak ada, jadi tidak usah dibuat. Jadi 5. Baru kita jumlahkan. 7 tambah 5. Berapa Saleh dan Saleha? 7 tambah 5. 12. Jadi 7,2 ditambah 4,9 taksirannya adalah 12. Nah, ini cara yang kedua. Dan ini cara yang pertama. Ini cara yang kedua, ini cara yang pertama. Boleh Soleha pilih mana cara yang lebih mudah, cara bersusun atau ditaksir satu-satu. Nah, contoh yang kedua. Nah, sekarang soal yang kedua, yaitu bilangan bulat. Tadi kita adalah pecahan desimal 7,2 tambah 4,9. Sekarang bilangan bulat lagi, 34 dikurang 19. Bagaimana caranya? 34 kurang 19 berapa? Kita cari dengan
bersusun. Kalau tidak bisa langsung dengan tangan atau dengan pikiran sendiri, kita cari dengan bersusun, yaitu cara bersusun. 34 kurang 19. 4 dikurang 19 tidak bisa. Dipinjam 1 ke angka 3, berarti 14 kurang 9, 5. Nah, tinggal di sini 2, bukan 3 lagi, tinggal di sini 2. Nah, 2 kurang 1, 5. 1. Jadinya jawabannya 15. Berarti 34 dikurang 19 sama dengan 15. Ini masih sama dengan ya, bukan taksiran baru, tapi masih sama dengan 15. Nah, baru di 15 ini jawaban kita kan sama dengan 15. Nah, dari 15 ini baru kita taksirkan. Berapa taksiran dari 15? Nah, kita lihat patokannya dari satuannya. Satuannya adalah 5. Nah, 5 besar atau sama dari 5 atau kecil dari 5? 5 besar atau sama dengan 5, berarti ke atas. Berarti satunya kita ubah menjadi 2 dan 5-nya berubah menjadi 0. Berarti taksiran dari 15 adalah 20. Ini jawabannya. Kalau bilangan bulat seperti ini cara mencarinya. Yang kita taksirkan adalah satuannya ke puluhannya. Nah, contoh yang ketiga. 3,6 dikali 4,2. Nah, tadi jumlah tambah sama kurang, sekarang kali lagi. Kali bilangan atau pecahan desimal. Nah, 3,6 kali 4,2, berapa taksirannya? Soleh dan Soleha? Nah, kita taksirkan satu-satu. Boleh dengan cara satu tadi atau menggunakan bersusun. Boleh langsung dengan ditaksir satu-satu. Nah, Ustazah taksir aja ya satu-satu. Boleh dengan cara yang kedua. Cara yang kedua udah kita pelajari yang sebelumnya. Lihat aja video yang sebelumnya. Nah, sekarang cara taksiran yaitu 3,6, berarti ini adalah patokan kita yang di belakang koma karena kita dekat dengan satuannya. Ini yang dekat dengan satuan berarti per sepuluhannya 6. Nah, 6 besar dari 5 atau kecil dari 5? Besar dari 5, berarti ke atas. Berarti dijumlahkan 3-nya ditambah 1, berarti 4 dikali 4,2, 2-nya. Ini sebagai patokan kita, 2. 2 kecil dari 5 atau besar dari 5? Kecil dari 5, berarti tetap 4. Nah, 4 kali 4 baru kita taksirkan berapa? 16. Jadi 3,6 dikali 4,2 taksirannya adalah 16. Nah, ini caranya. Nah, sekarang contoh yang keempat, yaitu 8,4 dibagi 1,9. Sekarang pembagian lagi. Nah, bagaimana cara menaksirkannya? Nah, kita taksirkan. 8 satuannya 4 adalah per sepuluhannya, berarti 4 patokan kita. Kita lihat 4-nya. 4 kecil dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5, berarti 8-nya tetap dibagi 1,9. Berarti 9-nya sebagai patokan kita. 9 kecil dari 5 atau besar atau sama dengan 5? Berarti besar dari 5. Berarti ke atas. Nah, kita ke atas kan satuannya 1 tadi. Berarti 2,0. Kalau di belakang 0 artinya tidak usah dibuat, berarti cukup dibikin 2 saja. Baru kita taksirkan. 8 bagi 2 berapa? Soleh dan Soleha? 4. Begitu pula di atasnya 4. Berarti 8,4 dibagi 1,9 sama dengan 4. Nah, ini cara dengan taksiran.
Seperti ini caranya, kita taksirkan satu-satu, baru bisa dapat hasilnya. Nah, contoh yang kelima, tadi kita udah belajar mengenai pecahan desimal aja sama bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau contohnya pecahan campuran Ustazah? Nah, gini kalau campuran atau pecahan biasa, nah kita ambil aja contohnya pecahan campuran ya. Pecahan campurannya 1/4/5. Nah, kita ubah dulu ini menjadi pecahan biasa dan diubah lagi menjadi desimal. Nah, caranya masih ingat anak-anak Ustazah? Kalau 1/4/5 ini diubah jadi pecahan biasa, bagaimana caranya? Yaitu 5 dikali 1 ditambah 4/5. Berapa hasilnya? 5 kali 1, 5, ditambah 4, 9. Per 5. Ini baru pecahan biasa. Nah, dari pecahan biasa ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, baru kita ubah menjadi pecahan desimal. 9/5 berartinya 9 bagi 5. Nah, bagaimana mencarinya kemarin kalau 9 bagi 5? Bagaimana cara mencarinya? 9 bagi 5, 1 kali 5, 5 per, Ustazah langsung aja ya, anak-anak Ustazah udah belajar mengenai pembagian ini di sebelumnya, udah banyak. Nah, Ustazah langsung aja, 1 kali 5, 5, 9 kurang 5, 4, masih ada sisa, berarti kita tambahkan 0 di sini, naik komanya. Nah, 40 bagi 5 berapa Soleh dan Soleha? 8. 8 kali 5, 40. Baru habis, berarti 1,8. Baru 1,8. Baru dapat pecahan desimalnya. Nah, dari ini baru kita taksirkan berapa? Taksiran dari 1,8 ini baru taksiran. Nah, taksiran ini lambangnya kalau sama dengan ini lambangnya, kalau taksiran seperti ini lambangnya. Nah, 1,8 berarti 8 sebagai patokan kita. 8 besar atau kecil dari 5? Besar dari 5, berarti ke atas. Nah, kita tambahkan 1 dari angka satunya ini, berarti menjadi 2,0. 8-nya berubah jadi 0. Nah, artinya 2,0 di belakang koma, kalau dia 0 tidak ada, artinya berarti sama artinya dengan 2. Nah, seperti inilah menaksirkan atau membulatkan operasi hitung. Nah, kita intinya kalau penjumlahan boleh dengan cara 1, boleh dengan cara 2, yaitu dengan menaksirkan satu-satu baru bisa dapat kita membulatkan atau menaksirkannya. Nah, kalau pengurangannya bilangan bulat, kita cari dulu bilangan bulatnya, baru kita taksirkan. Nah, begitu juga misalkan ada soal pecahan desimal dengan bilangan bulat. Nah, maka pecahan desimalnya kita ubah menjadi bilangan bulat dulu atau kita taksirkan dulu. Nah, caranya yang kalau nomor 3, yaitu kalau pecahannya desimal kita taksirkan dulu satu-satu atau kita bulatkan dia dulu satu-satu, baru dapat kita taksirkan lagi atau kita bulatkan lagi. Nah, inilah cara mencari, menaksir atau membulatkan hasil operasi hitung dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Inilah caranya untuk membulatkan atau menaksirkannya. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Insya Allah